Selamat berjumpa kembali di channel ini. Di video ini kita membahas cara menghitung pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan pasal 21 dengan pekerjaan jasa atau dengan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak penghasilan itu terdiri atas yang pertama, orang pribadi yang berdomisili di Indonesia. Kemudian, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia. Lalu yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, karena yang berhak telah meninggal dunia. Kemudian, badan usaha yang didirikan atau bertempat di Indonesia. Yang kedua, objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri dalam jangka waktu 1 tahun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah penghasilan. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan yang bersumber dari sumbangan, warisan, imbalan dalam bentuk barang, SAU koperasi, dan pembayaran klaim asuransi. Nah, untuk ini semua tidak dikenakan pajak. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ya, penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta, 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta, 25%. Kemudian, di atas 500 juta, tarifnya 30%. Penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2016, besarnya penghasilan tidak kena pajak dengan daftar tanggungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Jadi penghasilan 54 juta ini tidak dikenakan pajak. Kemudian yang kedua, tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar 4.500.000. Nah, apabila wajib pajak telah menikah, maka tambahan penghasilan tidak kena pajaknya 4.500.000 ditambah dengan yang 54 juta, jadinya 58.500.000. Tambahan untuk anggota keluarga maksimal 3 orang, masing-masing 4.500.000. Jadi kalau tanggungannya 3 orang, berarti jumlahnya sama dengan 13.500.000. Kemudian tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Jadi kalau suami istri bekerja dua-duanya, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Bukan berarti karena 2 orang bekerja langsung di 2 kali 54 juta jadi 108 juta. Tidak ya, jadi tetap 54 juta. Nah, di sini penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan daftar tanggungan. Di sini masing-masing daftarnya ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan daftar ini. Kalau kita menghitung jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, di sini jika wajib pajaknya tidak menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Kemudian di sini tidak kawin mempunyai 1 tanggungan 58.500.000. Di sini kemudian yang tidak kawin tapi punya tanggungan 2, penghasilan tidak kena pajaknya 63 juta. Nah, demikian juga selanjutnya ya di sini. Kalau K itu kawin, kalau 0 berarti tidak mempunyai tanggungan. Nah, di sini kalau kawin punya tanggungan 1 orang. Di sini kawin punya tanggungan 2 orang dan sebagainya. Di sini K garis miring K berarti di sini suami istri bekerja tetapi belum mempunyai tanggungan. Nah, kalau yang di terakhir ini suami istri bekerja dan mempunyai 1 tanggungan. Jadi nanti menyesuaikan dengan daftar ini. Di PPh pasal 21, biaya pengurangan penghasilan bruto terdiri atas
biaya jabatan. Nah, ini bagi wajib pajak yang memiliki jabatan. Biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Ini biaya pensiun ini bagi wajib pajak yang telah pensiun ya. Kemudian dana iuran pensiun atau tunjangan hari tua ini bagi wajib pajak yang masih aktif atau yang masih bekerja. Ditetapkan 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan ya dari contoh soal yang ada di sini. Pak Ahmad bekerja sebagai pegawai swasta, menerima pendapatan sebesar 15 juta per bulan. Setiap bulan, Pak Ahmad membayar iuran tunjangan hari tua 200.000 dan biaya asuransi keluarga 300.000 per bulan. Pak Ahmad telah menikah dan memiliki 1 orang anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Pak Ahmad untuk setiap bulannya. Nah, penghitungannya seperti ini. Penghasilan bruto Pak Ahmad 1 bulan adalah 15 juta. Pengurangannya adalah iuran tunjangan hari tua 200.000, masukkan di sini. Kemudian biaya asuransi 300.000 per bulan. Jadi ditambahkan iuran tunjangan hari tua dengan biaya asuransi sama dengan 500.000. Nah, inilah yang mengurangi penghasilan bruto Pak Ahmad. 15 juta dikurangi 500.000, maka penghasilan neto Pak Ahmad setiap bulannya adalah 14.500.000. Penghasilan untuk 1 tahun adalah penghasilan neto per bulan kali 12, sama dengan 12 kali 14.500, hasilnya sama dengan 174 juta. Maka besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan daftar ya. Nah, untuk Pak Ahmad sudah menikah dan mempunyai 1 tanggungan, istrinya tidak bekerja, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah 63 juta. Sehingga di sini penghasilan itu 1 tahun dikurangi dengan 63 juta, hasilnya sama dengan 111 juta. Maka pajak penghasilan Pak Ahmad yang dikenakan pajak adalah 111 juta dengan tarif seperti ini. Sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Kemudian dari 50 sampai 250 juta tarifnya adalah 15%. Nah, sekarang kita hitung berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad. Nah, tadi sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%. Maka di sini ya, 5% kali 50 juta hasilnya 2.500.000. Kemudian kelebihannya dari 111 juta yang 50-nya sudah masuk di 5%, kelebihannya adalah 61 juta. 61 juta ditambah 50 kan 111 juta. Nah, maka yang 61 juta yang ini tarifnya adalah 15% di tarif yang kedua. Maka hasilnya adalah 15% kali 61 juta sama dengan 9.150.000. Nah, maka besarnya jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh Pak Ahmad sama dengan 11.650.000 untuk 1 tahun ya. Dari jumlah pendapatannya tadi 111 juta. Kalau ditanyakan untuk sebulan atau per bulan, maka penghasilan per tahun dibagi dengan 12. Sehingga per bulannya adalah 11.650.000 dibagi 12, 971.000 setiap bulannya. Nah, bagaimana halnya jika penghasilan kena pajak untuk Pak Ahmad itu 600 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya 600 juta, maka penghitungan PPh-nya adalah sebagai berikut ya, kalau untuk per tahun atau per bulan seperti ini. Yang 50 juta tarifnya 5%, hasilnya 2.500.000. Kemudian
Di tarif yang kedua, ini ya, yang 15%, penghasilan Pak Ahmad adalah kenanya 200 juta. Karena di sini kan di tarif yang kedua, 50 juta sampai dengan 250 juta. Di tarif 2 ini adalah batas penghasilannya 250 juta sudah termasuk di tarif yang pertama ini, sudah termasuk yang dikenakan di tarif yang pertama maksudnya ya. Jadi di sini di tarif yang kedua 15% kali 200 juta. Jadi 200 ditambah 50 sama dengan 250 juta. Ya, pas di batas yang kedua. Kemudian di tarif yang ketiga di sini batasnya adalah 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Nah, berarti di tarif yang ketiga ini untuk 25%-nya adalah sebanyak berapa? 250 juta. Jadi tarif yang pertama dengan di tarif yang kedua, tarif yang ketiga, penghasilan Pak Ahmad adalah sudah 500 juta ya, 500 juta. Sedangkan tadi penghasilannya kan 600 juta. Berarti di atas 500 juta, di atas 500 juta dari 600 juta ini adalah 100 juta. Ini 100 juta ini, inilah yang dikenakan pajak 30%. Sini tadi kan di atas 500 juta tarifnya 30%. Jadi jumlah penghasilan Pak Ahmad semuanya adalah 600 juta dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan tarif daftar tarif yang ada di sini. Sehingga kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 125 juta dalam jangka 1 tahun. Nah, kalau per bulan, jumlah setahun dibagi dengan 12. 125 juta dibagi 12, maka setiap bulan Pak Ahmad membayar pajak adalah 10.417.000. Sampai di sini pembahasan kita. Sekian dan terima kasih.